pertama dengan kakak siapa ya? Aku dengan Saran. Nama produk kakak apa? Nama produknya Flame Tales. Latar belakang dari Flame Tales itu apa sih kak? Flame Tales itu kita emang carinya tuh kayak lebih ke dreamy gitu sih. Dreamy gitu. Karena ini kan scented candle. Kira-kira dari kalau scented candle ini target pasar kakak itu siapa? Kebetulan target pasarnya sih Gen Z yang emang pada suka lagi stres, emang pengen cari kegiatan gitu. Nah kebetulan kita juga jualnya itu yang DIY gitu. Jadi bisa bikin sendiri. Kira-kira kelebihan produk kakak dari produk-produk lainnya itu apa sih kak? Yang sejenis itu? Mungkin sih kelebihannya ya karena itu tadi ya, karena kayak bisa bikin jadi calming dan bikin experience baru juga sih. Dan kita tuh kelebihannya ya ngejual experience. Dari DIY candle ini kesulitannya itu apa kak? Mungkin kesulitannya kayak harus meltingin ini sesuai suhu yang pas. Kira-kira strategi dalam menciptakan produk kakak apa sih? Sebenarnya kita tuh kayak inspired sama candle-candle yang di mall-mall gitu, yang wangi-wangi gitu. Jadi DIY candle kan? Berarti kakak jualnya itu kayak gimana? Jual kasih ingredients-nya aja kayak ada panduannya atau apa? Jadi kita jualnya itu per satuan kayak gini. Ada wax-nya, ada wick-nya, terus ada gelasnya, ada untuk nahan wick-nya, pengaduknya. Terus kita juga ada stiker sama ada dry flower buat hiasan. Kira-kira strategi pemasaran kakak untuk dalam promosinya itu kayak gimana? Ya, buka PO, kita juga jualan online gitu. Kakaknya siapa? Nama aku Clara. Clara. Kenapa kakaknya ngebuat produk slime parlor? Sebenarnya alasan kita bikin slime parlor ini karena pas zaman kita SD itu kan slime itu lagi terkenal ya. Jadi kita mau bawa nostalgia gitu sih ke sini dengan bikin slime parlor. Untuk target pasarnya tuh siapa aja? Untuk target pasar kita luas banget, bisa dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Untuk kelebihan produk yang dibuat dibanding dengan produk sejenis lainnya tuh apa? Kalau kita sih karena kita kan bisa customize ya. Terus kita juga bawa konsep kayak dessert gitu. Jadi nanti yang beli bisa nulis nama, terus centang apa aja yang mereka mau, terus nanti kita bikinin. Untuk masalah apa aja yang waktu kakaknya temu waktu ngebuat produk ini? Sebenarnya permasalahan kita itu dalam pilih vendornya sih. Jadi kan kita belinya dari Shopee untuk bahan-bahannya. Jadi kadang itu ada yang datang terus kualitasnya nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi trial and error di vendornya sih. Ada tips and tricksnya gak waktu ngeceritain produknya ini? Tips and triknya secara general kah atau dari Secara pemasaran? general. Yang penting kita bawa keunikan gitu untuk produk kita. Jadi walaupun kayak slime itu udah banyak, tapi kita punya keunikan sendiri. Terus juga pemasarannya juga bisa bikin lebih unik. Jadi kita bisa tahu, bisa lihat lah tren apa nih. Terus bisa kita masukin ke konten kita. Oh baik kak, oke. Terus yang terakhir, bagaimana produk tersebut dijual? Oh, kalau kita jualnya, kita ngasih tahu ke teman-teman kita sih. Kebetulan teman-teman kita juga banyak yang suka slime gitu kan. Terus juga kita promote ke Instagram kita masing-masing, sama kita ada Instagram untuk brand juga. Jadi yang kita mau tanya pertama tuh, mengapa sih kakak buat produk ini tuh, apa latar belakangnya biar kakak bisa ciptain dari produk ini tuh apa? Ya kalau aku sih melihat pasar parfum di Indonesia itu lagi naik ya. Pasar parfum di Indonesia lagi naik, jadi kita ingin mencoba untuk masuk ke dalam market parfum itu. Nah, kenapa kita pakai cerita Dewa Dewi Yunani? Karena Dewa Dewi Yunani itu istilahnya konten storytelling itu banyak. Jadi untuk kita buat ngasih story yang menarik ke kalangan-kalangan muda itu bisa masuk banget gitu loh. Jadi unlimited lah ininya story-nya. Dan karena kayak brand-brand Saf & Co gitu juga lagi naik, jadi kita ngikutin wave-nya istilahnya. Menurut kakak nih target pasar produk kakak nih siapa aja sih? Ke kalian-kalian sebenarnya, ke Gen Z, milenial, lebih ke itu sih, karena kan ya kita sendiri kan Gen Z ya, jadi target fokusnya sih ke gitu. Menurut kakak apa sih kelebihan produk yang dibuat dibandingkan dengan produk yang sejenis dari yang kakak buat yang merek lainnya gitu? Kalau kelebihan sih lebih ke unique brand story ya. Unique brand story kita itu unique selling point kita. Jadi mungkin untuk itu sekarang itu
Kalau buat masalah apa aja sih yang kakak temuin dari produk yang kakak udah bikin, mungkin dari prosesnya gitu bisa? Kalau untuk masalah mungkin masih di cost ya, karena kita jualannya masih sedikit, jadi otomatis costnya itu lumayan gitu. Jadi cost produksinya lumayan, jadi istilahnya ini yang segini 35.000 itu bisa lebih murah kalau kita mesennya lebih banyak. Kalau menurut kakak ada nggak sih tips and trick ataupun strategi buat kakak ciptain produk ini? Tips and trick, kalau tips and trick sih sebenarnya yang penting nyoba dulu sih. Ya, yang penting coba dulu karena kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba ya. Bagaimana sih produk ini bisa dijual itu bagaimana atau mungkin pemasarannya kayak gimana? Kalau yang target kita, plan kita sih untuk sekarang masih online. Nanti yang untuk produk yang gedenya ini tuh ntar bulan depan kita full online di Shopee, di TikTok Shop itu akan ada. Misalkan jualan produknya itu dapat apa aja sih Kak? Kalau jualan produknya sih kalau untuk sekarang ya kakak cuma dapat parfum yang 5 mili aja. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya kita kan akan jualan 30 mili. Dan di situ juga nanti kita akan sematkan seperti sampel-sampel di yang lain gitu. Kakaknya nama produknya apa ya Kak? Nama produk kami Sketchbook. Dari sketchbook ini tuh produk atau jasa sih Kak? Nah, Sketchbook itu jasa live drawing buat orang-orang ala-ala photobooth gitu. Kira-kira latar belakang dari brand kakak ini tuh apa? Nah, karena memang dari kami semua dan Genzi itu suka photobox. Jadi kalau ada hangout itu pasti yuk photobox yuk. Nah, dan kami sendiri anak di cafe, jadi gabungin dong kayak kenapa kita nggak live drawing aja ala-ala photobox gitu. Jadi ada sketchbook. Target pasarnya kakak itu berarti Gen Z ya? Iya, janji yang suka hangout bareng-bareng teman. Kelebihan produk kakak ini tuh apa sih dibandingkan kompetitor kakak? Nah, yang pastinya artisnya itu pintar gambar, cepat juga. Dan booth kami itu heboh dibandingkan booth-booth yang lain, bisa dilihat gitu kan. Kira-kira masalah apa aja yang kakak hadapi atau kakak temukan selama booth ini tuh berjalan? Nah, booth yang lokasi yang ada itu lumayan sempit ya, jadi kami harus siapin kursi tambahan, meja tambahan buat kebutuhan kami, soalnya butuh customer buat duduk dan artisnya juga. Kira-kira strategi atau tips and trick kakak itu dalam menciptakan sketch booth ini tuh apa Kak? Yang pertama itu desain tone and manner yang sangat beda dari yang lain, copyright yang menarik. Jasa kakak ini tuh gimana sih Kak? Kayak dijualnya atau dikasih ke orang-orangnya gitu? Nah, jadi orang-orang bisa datang dulu, bayar, langsung duduk di depan artis kami akan gambarin langsung gitu live drawing. Dalam 3-5 menit gambarnya akan keluar dan hasilnya jadi deh. Gitu. Kira-kira strategi pemasaran kakak ini gimana? Dari Instagram promosinya dan mulut ke mulut sih, dari ke teman-teman gitu. Kenapa kakak dan teman-teman kakak ngebuat produk ini? Lebih ke sekarang kan trennya ada kodam-kodam gitu ya di TikTok ya, kalau Genzi gini. Jadi kita menyambungkan keychain yang skena yang dibeli sama Genzi dengan tren-tren TikTok, yaitu cek kodam itu sendiri. Jadi kita ada keychain sama cek kodam. Oke. Siapa aja sih target pasarnya? Karena kita di kampus ya, jadi mungkin Genzi sih. Genzi ya, mahasiswa binus. Oke. Kelebihan produknya kakak dan apa sih yang membuat produk kakak tuh lebih bagus daripada produk lainnya? Mungkin lebih ke antara pembeli dan penjual itu interaksi ya, kan kita ngecek kodam-kodam itu, kodam kamu apa itu mungkin ngejual sih. Oke. Mereka. Terus waktu kakak ngebuat produk ini masalah apa aja sih yang kakak temuin? Mungkin lebih ke kodam apa aja sih yang ada di Genzi ini gitu. Mungkin jenis-jenis kodamnya sih gitu. Oke. Terus untuk strategi dalam menciptakan produk kakak ini tuh apa sih? Kita kalau strateginya nggak banyak sih ya. Mungkin kita ke nerusuri dulu atau kita cari tahu dulu baru kita produksi aja. Oke, baik. Bagaimana produk kakaknya ini bisa kejual?
kita ngejualnya nggak online sih, jadi by spot aja di booth ini sama kemarin di Gerbi gitu. Terus untuk yang terakhir bagaimana strategi pemasarannya? Apakah di Instagram atau Iya, ada juga Instagramnya by lecom.id di Instagramnya itu kita nge-spread gitu ke audiens ke followers kita juga, jadi kita kayak share gitu di story. Oke, baik kalau gitu. Thank you ya, Kak.